Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Ibu Erin dan juga Mbak Agnes. Gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kalau Mbak Agnes tanya, gimana kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu ya. Yuk kita coba. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, berkemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita pujikan. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Sekali lagi, sejuknya pagi. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi dengan wajah berseri, dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Sekali lagi, sejuknya pagi. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi dengan wajah berseri, dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta, dengan wajah berseri, dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Allah Bapa, Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Sekali lagi, Allah Bapa mulia. Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Adik-adik, semua tangannya dilipat,
matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Gimana, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih Kak? Masih. Yuk semuanya kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Gimana adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian selanjutnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, pasti masuk surga terima upahnya. Pasti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah adik-adik, pujian tadi katakan apa? Sebagai anak Tuhan yang manis harus dengar-dengaran sama Tuhan, harus taat sama perintah Tuhan, dan juga harus nurut sama orang tua. Nah sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
lipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami tadi bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, juga Engkau mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku di rumah. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Bu Erin berharap kalian tetap sehat ya sayang ya. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan, lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Anak-anak tetap sehat ya sayang ya. Nah, hari ini Bu Erin mau bercerita. Cerita tentang apa ya? Wah, cerita tentang Yunus. Ada apa dengan Bapak Yunus? Ayo, sebelum kita dengarkan cerita, yuk kita lihat dulu yuk videonya. Ada di bawah ini, ya sayang. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah tadi kita lihat, video yang tadi sudah kita lihat, apa yang kita dapatkan anak-anak? Nah, sayang, dengarkan ya. Bapak Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Tetapi Bapak Yunus tidak taat dan dia lari kemana sayang? Ke Tarsis. Apa yang terjadi sayang? Di tengah perjalanan Bapak Yunus ini mengalami banyak sekali masalah. Mulai dari badai. Lalu akhirnya apa? Dia masuk ke dalam perut ikan. Berapa lama? 3 hari. Kenapa Bapak Yunus bisa sampai seperti itu sayang? Karena Bapak Yunus tidak taat perintah Tuhan. Wow, anak-anak dengarkan ya. Kalau kita tidak taat perintah Tuhan anak-anak, akibatnya besar sayang. Sama saja kita melakukan dosa. Oleh karena itu anak-anak, Tuhan menyadarkan Bapak Yunus. Anak-anak ya, dengan cara apa? Dengan cara dia harus masuk ke perut ikan. Dan akhirnya Bapak Yunus bertobat dan kembali mau melakukan firman Tuhan. Meskipun hatinya kesal, tetapi dia juga mau melakukan firman Tuhan. Nah anak-anak, kita mau belajar ya sayang ya. Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah orang tua. Menggunakan telinga kita dengan baik untuk mendengar. Dan melakukan apa yang orang tua kita katakan. Banyak gak sih dari kalian yang hari-hari ini suka sekali melawan orang tua anak-anak? Werin percaya pasti kalian suka ya, sering ya melakukannya ya, tanpa sadar kalian melakukan. Tidak nurut dengan orang tua, suka bantah, suka teriak-teriak, suka ngamuk. Anak-anak, dengarkan. Jangan sampai kita seperti Bapak Yunus anak-anak. Ya, ayo kita bertobat,
Ayo kita berubah. Ayo kita melakukan firman Tuhan. Ya sayang ya. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, lihatlah akibat yang dirasakan dengan Pak Yunus ya sayang ya. Dia harus mengalami masalah yang berat. Tapi ayo, kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo kita taat perintah Tuhan. Perintah Tuhan melalui orang tua kita. Mereka juga wakil Tuhan di dunia ini buat kita anak-anak. Sayang ya, biarin percaya ketika kita belajar taat kepada orang tua kita, kita taat dengan Tuhan. Lihatlah hidupmu akan beruntung. Dimanapun kalian berada, Tuhan akan memberkati kalian. Masa depan kalian akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil anak-anak. Ya sayang ya, ayo kita belajar bertobat. Mulai sekarang kita minta sama Tuhan hati yang mau taat, hati yang mau nurut dengan perintah Tuhan. Kita minta sama Tuhan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya sayang, jangan sampai kita seperti Bapak Yunus. Minta maaflah kepada orang tua kita. Maaf Pak, aku minta ampun. Aku banyak sekali bersalah dengan mama papa. Aku banyak gak nurut sama papa. Aku banyak melakukan dosa sama papa. Aku minta ampun ya mama papa. Nah anak-anak, ayo kita sama-sama ya belajar ya sayang ya. Melakukan perintah Tuhan. Tuhan pasti senang deh ngelihat kita mau taat dan nurut kepada Dia. Ayo kita sama-sama berdoa. Ingat sekali lagi, kita harus taat. Apa sayang? Taat. Nah, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami lihat, yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang taat. Kami rindu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hati yang taat Tuhan. Hati yang mau setia melakukan firman Tuhan. Hati yang mau nurut kepada orang tua kami Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang baik. Yang sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah saat ini Bapa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan mencurahkan kasih-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pandai, anak-anak yang menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat ibadah online yang sudah kami lakukan Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata melalui ibadah online yang kami lakukan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.